Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh bersuka cita diberi kesempatan hidup dan boleh mendengar sabda firman Tuhan yang penuh dengan keajaiban. In Jesus' name, amen. Pastor berdoa dan berharap renungan ini diperhatikan dan juga diperdengarkan kepada orang-orang yang sakit. Karena firman Tuhanlah yang memberi kesembuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus bisa beracara dengan cara yang ajaib. Terimalah keajaiban Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita akan menyantap menu surgawi firman Tuhan Yesus yang terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pastor Moser sesaat lagi bicara soal pengusiran roh jahat. Kiranya kebenaran ini memerdekakan Bapak Ibu sekalian dari roh jahat dan juga segala tipu muslihatnya. Serta bagaimana caranya kita bisa menang dari roh jahat ini. Dia ini pencuri, pembunuh, pembinasa. Kabar baik, Yesus Kristus datang untuk membebaskan dari setiap gangguan roh jahat. In Jesus' name. Injil Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Tuhan Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Tuhan Yesus juga mengajar. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang diberi karunia oleh Tuhan Yesus mengajar. Baik saudara-saudara sebagai guru mengajar ya di sekolah-sekolah sekuler. Baik saudara-saudara sebagai pengajar di sekolah Alkitab, di sekolah teologia. Bersyukur sama Tuhan kalau saudara-saudara diberikan karunia talenta itu oleh Tuhan. Pakailah untuk mengajar firman Tuhan Yesus. Supaya setiap orang bisa merasakan kuasa kasih Tuhan Yesus. Supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Tuhan Yesus mengajar. Ayat 22. Nah, orang-orang yang mendengar ajaran Tuhan Yesus itu menjadi takjub loh. Luar biasa. I love you, Jesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Ajaranmu membuat kami menjadi takjub. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab apa saudara-saudara? Sebab Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ini yang membuat orang takjub. Tuhan Yesus mengajar dengan
berkuasa. Sebagai pribadi yang memiliki kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi, sebelum Tuhan Yesus dan sampai setelah Tuhan Yesus, ternyata ada pengajar. Kalau dia pengajar kitab Musa atau hukum Musa, disebut ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi rupanya ahli-ahli Taurat yang dikisahkan Markus pasal 1, mereka mengajar tanpa kuasa. Ini yang barangkali membuat banyak orang-orang di zaman itu menjadi jenuh mendengar ajarannya. Barangkali sambil menguap-menguap. Tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Terlalu banyak teori. Tetapi Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa. Ayat 23 sekarang. Ada sebuah kejadian di sana. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, perhatikan saudara-saudara, ini kejadiannya di dalam tempat ibadah. Ada orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Orang dirasuk oleh roh jahat di dalam rumah ibadah. Dari sini kita bisa melihat bahwa sekalipun labelnya rumah ibadah, sekalipun pengajarnya menghafal kitab Pentateuch, kitab-kitab Musa, iblis, roh jahat tidak takut. Kurang teori apa? Kurang tafsiran apa? Kurang pemahaman apa ahli-ahli Taurat? Ini setiap hari loh kerjanya hanya meneliti kitab Musa. Sampai di dalam rumah ibadah, roh jahat berani demonstrasi, mengganggu. Dan di depan orang banyak, Bapak Ibu, roh jahat ini merasuk sambil teriak-teriak. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Bapa. Tetapi tidak banyak teori. Tuhanku itu tidak banyak teori. Tuhan itu melakukan apa yang Dia ajarkan. Tuhan mempraktekkan apa yang Dia katakan. Karena Dia berkuasa. Dia memiliki kuasa. Dia mau kasih tunjuk kepada setiap orang-orang ahli Taurat waktu itu. Kalian semua bisa mengajar, tetapi tidak memiliki kuasa. Apa yang Tuhanku Yesus lakukan? Yesus menghardik dan berkata, diam, dan keluarlah daripadanya. Ini pasti membuat ahli-ahli Taurat ini bengong, curiga.
sambil bisik-bisik. Ajaran baru siapa lagi ini? Bidat dari mana ini? Kuasa siapa yang dia pakai? Jangan-jangan dukun kali ya. Kisah-kisah ini ditulis dalam Bible supaya kita sebagai orang yang percaya memahami ini, mempercayai bahwa roh jahat sampai hari ini dia ada dan dia penuh dengan tipu muslihat. Bahkan dalam rumah ibadah dia bisa mengganggu. Pastor Andy beritahu kepada pemirsa dan pendengar, khususnya orang percaya, perhatikan di mana engkau beribadah. Tempat di mana engkau belajar firman Tuhan. Harus ada khotbah tentang darah Yesus. Apabila di sebuah pelayanan sudah tidak mengkhotbahkan kuasa darah Yesus, hati-hati. Kalau zaman dulu di Taman Eden, setan iblis itu dia bisa melilit di pohon. Hari ini iblis itu cerdik. Dia bisa melilit di mimbar gereja, dibungkus dengan istilah pelayanan. Tetapi yang disampaikan di sana bukan yang berkuasa dari Yesus Kristus, tetapi bisa yang melemahkan iman. Bisa perpecahan. Bisa iblis yang membuat orang tersandung. Ini yang membedakan ahli Taurat dengan pribadi Yesus. Pastor sebagai hamba Tuhan mendorong semua orang percaya, jangan lupa untuk Anda mengkhotbahkan, memberitakan tentang kuasa darah Yesus. Kitab Wahyu 12 ayat 11 berkata, iblis itu takut bukan dengan kepintaran kita, bukan karena kita hafal banyak ayat. Dia takut karena kesaksian hidup kita dan darah anak domba. Karena di dalam darah Yesus ada kuasa. Kuasa darah Yesus membebaskan kita dari gangguan roh-roh jahat. Bapak Ibu sekalian, renungkan sebentar. Di dalam tempat ibadah, roh jahat itu bisa merasuk orang. Seandainya waktu itu Yesus tidak ada, kira-kira apa yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat? Zaman ini Bapak Ibu, orang membutuhkan pertolongan. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara sekalian, Jesus is the answer. Yesus itulah jawaban. Ajarkan tentang Yesus. Bukan ajaran yang lain. Demonstrasikan kuasa darah Yesus. Biar orang-orang akan takjub akan pribadi Yesus. Yesus menghardik, diam, keluar daripadanya. Kemarin saudara-saudara, satu perbincangan, pastor ditanya, Pastor Andy,
bagaimana caranya memiliki karunia kesembuhan. Saya hanya tertawa dan saya bilang, tidak seperti itu. Terus, yang benar bagaimana? Saya berpegang dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang percaya kepada Yesus sudah diberi kuasa. Jadi bukan Pastor Andy saja. Setiap orang yang memberikan kepercayaannya, hatinya, keimanannya kepada Yesus Kristus, mereka diberi kuasa. Nah, tinggal jalankan aja kuasa itu. Kuasa itu engkau mau pakai untuk memuliakan Tuhan, mengajarkan kembali tentang kuasa itu dari siapa, dari mana, ataupun engkau tidak menggunakannya. Jadilah manusia yang bisa dipercaya. Ketika engkau diberi kuasa, kelola, jalankan, amalkan kuasa itu sesuai kehendak Tuhan. Jangan engkau tanam, engkau simpan. Praktek engkau tukar dengan teori yang berlebihan. Tentu kita lebih memilih yang gampang daripada yang sukar. Tetapi orang-orang yang bertandinglah yang akan mendapatkan mahkota. Ketika roh jahat itu mengganggu, ada saatnya Yesus mengajar firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada saatnya Bapak Ibu dengarkan khotbah-khotbah ini, berita Injil ini. Ada saatnya engkau harus menunjukkan kepada anakmu, orang tuamu, tetanggamu, kerabatmu, masyarakat di mana kau berada, kuasa Yesus. Ada saatnya mendengar firman Yesus seperti ini. Ada saatnya mendemonstrasikan, mempraktekkan iman, kuasa yang Yesus berikan kepada Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name, pemirsa pendengar yang menyaksikan ini, dan engkau sedang lemah, jadilah kuat karena Tuhan Yesus. Dan dengarkan ya, Bapak Ibu yang menyaksikan ini sekarang, yang diganggu oleh roh-roh jahat, saya hamba Tuhan, saya hardik setiap roh jahat itu. In Jesus' name, go! Cek tubuh Anda. Ada manifestasi, ada kelepasan saat ini. Karena Yesus berkuasa. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh jarak. Sampai hari ini saya bersaksi, setiap hari banyak orang-orang dilepaskan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesusku yang saya beritakan, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, bukan yang mati, dan bukan teori. Saya tidak beritakan Yesus yang hanya penuh dengan teori. Saya beritakan Yesus yang kita baca. Dia cakap mengajar, tapi dia berkuasa. Dia cakap mengajar, bukan hanya mengajar only, tapi dia punya kuasa. Dan saudara-saudara, kabar baiknya adalah hari ini semua orang yang percaya pada Yesus diberi kuasa. Engkau bisa mengajar, ajarlah dengan baik. Tapi jangan lupa, engkau juga punya kuasa untuk usir setan-setan. Tumpangkan tangan orang sakit sembuh. Beritakan Injil. Kabar kelepasan. Kabar pembebasan. Yesus menghardik. Kenapa? Dia bukan marah. Dia bukan kejam. Tapi dia tegas dengan roh-roh jahat.
Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 26 dari Markus pasal pertama. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Wah! Kira-kira gitu. Kalau saudara-saudara pernah lihat atau mungkin pernah divisualisasikan di film-film gitu, pengusiran roh jahat. Mengerikan, seram. Auman yang terkalahkan oleh karena hardikan dari Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dia keluar, roh jahat pergi. Sekali lagi, ayat 27, saudaraku. Mereka semua takjub. Mereka semua takjub. Mereka takjub dengan ajaran Yesus. Mereka takjub dengan kuasa Yesus. Tetapi di sini kita bisa melihat ayat 27, saudara-saudara. Mereka semua takjub sehingga mereka mulai memperbincangkannya. Salah satu perbincangan itu ditulis di sini. Apa ini? Suatu ajaran baru? Iya, kok bisa berkata-kata dengan kuasa? Bahkan roh-roh jahat pun diperintahnya. Wow. Dan roh jahat harus taat kepada perintahnya dari Sang yang berkuasa. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Besok Pastor sambung bagian yang berikutnya. Tapi hari ini saudara-saudara pasti diberkati. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang cakap mengajar dan cakap mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya cakap mengajar, tapi kita tidak cakap mempraktekkan. Jangan kita menjadi orang Kristen KTP, singkatan dari Kristen tanpa pertobatan. Tapi jadilah anak Tuhan yang membawa kuasa Tuhan Yesus. Kita seringkali mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu? Kau punya kuasa untuk hardik masalah itu. Seringkali kita mengeluh, masalahku besar. Aku lupa, aku punya Tuhan yang besar. Daripada mulutku saya pakai untuk mengeluh, untuk sungut-sungut, untuk banding-bandingkan, lebih baik saya praktekkan kuasa Tuhan yang ada padaku. Karena apa? Karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, maka saya menerima kuasa. Saya mau ucapkan sebagai orang yang percaya dan praktekkan iman dari Yesus. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar. Dialah yang terbesar. Kita katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar. Yesusku berkuasa. Saya sedang melihat orang-orang dilepaskan dari belenggu masalah yang dibuat oleh roh-roh jahat. In Jesus' name. Saudara-saudara, iman kepada Kristus bukan iman teoritis aja, tapi iman praktek, iman perbuatan. Bukan perbuatan supaya selamat ya, tapi perbuatan menjadi saksi. Usir itu roh-roh jahat. Jangan beri kesempatan roh jahat
Usir in Jesus name. Kita tahu sama-sama Tuhan tidak merancangkan celaka, Tuhan tidak merancangkan buruk, Tuhan tidak membuat kita susah. Bahkan Tuhan Yesus datang memberi kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kekuatan, kelimpahan syukur. Hanya setan iblis yang datang mencuri, membunuh, dan bikin sakit-sakit, bikin masalah, bikin susah. Maka saudara-saudara, karena engkau punya iman dalam Yesus, katakan, saya hardik setiap masalah ini, saya hardik pergumulan ini, saya hardik, hai penyakit, keluar dalam nama Yesus. Maka terjadilah firman ini betul-betul hidup, Bapak Ibu. Kalau tubuhmu sedang terbaring lemah saat ini, duduklah, makan, minumlah. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Katakan, saya punya kuasa. Kita tidak hiperbola, kita tidak sombong, kita ngomong gini. Justru sebaliknya, orang percaya, orang Kristen yang menyangkal kuasa Tuhan, sebetulnya ia sedang menyangkal firman Tuhan. Jadi ketika Pastor Andy mengajar Anda dan mengajak Anda berkata, saya punya kuasa, tidak bermaksud sombong, Bapak Ibu. Tapi kalau orang bilang sombong, ya sudahlah. Ternyata Bapak Ibu, orang sombong itu ya bukan dilihat dari penampilannya loh. Ada orang yang penampilannya menarik, baik, tapi nggak sombong. Terus orang sombong dilihat dari mana, Pastor Andy? Orang sombong dilihat bukan dari penampilannya, tetapi dari ngomongannya. Saat kita berkata, saya punya kuasa, kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Orang percaya akan memperkatakan firman Tuhannya. Tetapi orang sombong akan mensuarakan kehebatannya, kepintarannya, kemampuannya, kejagoannya. Buktinya banyak orang, Pastor pernah dengar gini, biar miskin, yang penting sombong, gitu. Ya, itu bukan standar kebenaran, itu hanya cerita yang pernah saya dengar, saudara-saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan disampaikan hari ini, bahwa saya punya kuasa, bukan berarti kita ini menjadi orang yang arogan, tidak. Ini hanya menunjukkan, I agree, aku setuju dengan firman-Mu Tuhan, dan aku mau katakan kepada dunia, hai masalah, aku punya kuasa dari Tuhan Yesus. Kita sedang membawa frekuensi kita ini, manusia yang terbatas, masuk pada frekuensi ilahi. Manusia yang terbatas ini selalu berkata, lemah, tak berdaya, susah, tidak sanggup, mana mungkin, tidak masuk akal. Kita sedang membawa frekuensi kita yang terbatas ini masuk frekuensi yang tanpa batas. Mulai ucapkan apa yang engkau yakini, dan stop bicara apa yang tidak ingin engkau terjadi dalam hidupmu. Ya,
makasih. Masalah, minggir. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Masalah, kau bukan sahabatku, maka saya hardik kamu. Yesus sahabatku, Yesus Tuhanku. Pergumulan, saya nggak mengundangmu datang. Hardik, pergi dalam nama Yesus. Anak yang lemah tubuh, orang tua yang terinfeksi bakteri, jamur, virus, atau tubuh Anda yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit. Kita tidak mengundang penyakit, maka hardik dia. Pergi dalam nama Yesus. Anda akan merasakan sesuatu yang terlepas dari hidup Anda. Selanjutnya apa? Selanjutnya Tuhan yang akan beracara dengan Roh Kudus dalam hidup Anda. Dia akan membimbing Anda ke air yang tenang. Dia akan menggembalakan Anda. Dimanapun engkau berada, Roh Kudus akan menuntun Anda. Termasuk setelah engkau dilepaskan hari ini, dia akan menuntun Anda di mana tempat engkau akan digembalakan. Carilah tempat penggembalaan yang mengajarkan tentang kuasa darah Yesus. Saat orang percaya berhenti mengkhotbahkan kuasa darah Yesus, hati-hati. Jangan sampai mereka terbelenggu dengan hal-hal yang lain. Pemahaman dunia, konsep dunia, logika dunia. Jadilah orang percaya yang berani menyatakan kuasa Yesus. Dunia hari ini sangat membutuhkan kuasa Yesus. Dan Anda dan saya yang dipakai, dipercaya Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Ingat baik-baik saudaraku, jangan beri tempat oleh iblis. Jangan beri ruangan untuk masalah mengikat Anda. Tetapi katakan, hai masalah, saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesusku berkuasa, dan kuasanya dia berikan kepadaku. Dan saya perintahkan masalah, penyakit, out dalam nama Yesus. Maka terjadilah apa yang kau doakan dan kau minta kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan, dia berkuasa. In Jesus' name. Amen. Saya terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu membuat roh ini terbakar. Roh yang menyala-nyala. Anda doa ya, bersyukur sama Tuhan Yesus. Dan selalu saya pesan-pesan, praktekkan firman Tuhan. Anda tidak pernah tahu betapa dahsyatnya firman Tuhan ini sebelum Anda mempraktekkan. Pastor ini mendoakan saudaraku, agar setiap pemirsa berani berdoa dan menyatakan kuasa Tuhan. Jangan malu saudara-saudara. Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya dalam namanya. Saat kita mengandalkan logika kita nggak memberi ruangan untuk kuasa Tuhan bekerja. Tapi sebaliknya saat kita mempercayai kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mampu bekerja di atas logika manusia. Termasuk hari ini, ada infeksi di tubuh Anda. Ada racun di dalam tubuh Anda. Ada sakit dalam darah Anda. Jadilah sembuh. Jadilah kuat. Jadilah bersih. Be clear. Dan jadilah tumbuh
Be the spirit, manusia rohani. In Jesus name. In Jesus name. Doakan apa yang engkau terima dari firman Tuhan hari ini. Dan berhenti ucapkan keraguanmu. Karena setan iblis itu akan bertahta di keraguan Anda. Tetapi Roh Kudus akan menolong Anda dalam doa-doa sekalipun tidak terucapkan. Dia akan menolong Anda dan memberikan Anda jalan keluar. In Jesus name. Diberkati jiwa, roh, dan tubuh pemirsa dan pendengar. Darah Yesus yang menyembuhkan, yang mengampuni dosa, mengalir pada tubuh Anda saat ini. In Jesus name. Saya terima firman-Mu Tuhan. Firman yang membebaskan kami, firman yang mengubahkan kami, firman yang menyembuhkan kami, firman yang menyatakan bahwa hidup kami sudah dipercaya Tuhan dengan kuasa. Maka saya akan hidup sebagai anak Tuhan yang berkuasa. Selamat masuk hari yang baru. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yuk kita hari ini masuki hari yang baru sebagai orang percaya, anak Tuhan yang berkuasa. Hore! Yes, 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 yes. Hore! Saya anak Tuhan yang berkuasa. Doakan tubuh Anda, doakan air Anda yang Anda minum, doakan makanan Anda, doakan rumah Anda, doakan tetangga Anda sebagai orang yang berkuasa. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Sungguh sukacita. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara sekalian. Yes, amin. Ya, saya anak Tuhan. Amin, amin. Wah, firman ini jatuh dan akan tumbuh di tanah yang terbaik. Bagi ada sekitar 13.000 orang yang sedang live saat ini, saudara-saudara. Firman ini tumbuh di hati Anda. Jadilah pelaku firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang baik dari orang-orang yang punya kapasitas mengajar. Ini saatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hore! Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat, saya anak Tuhan yang berkuasa. Bukan anak Tuhan yang lemah. Bukan anak Tuhan tanpa kuasa. Saya anak Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Pastor close ya. Atau satu pujian. Close sekarang atau satu pujian. Kan tanya. Close atau satu pujian. Wah, terima kasih respon yang luar biasa, saudara-saudara. Yes, amin. Saya pelaku. Yes, satu pujian. Yes, satu pujian. Pujian. Ya. Amin. Yes. Amin. Satu pujian. Wah, satu pujian. Bersyukur ya. Pemirsa-pemirsa ini, saudara-saudara sekalian terkasih, suka sekarang memuji Tuhan. Ini adalah buah yang baik, saudara-saudara. Ya. Yes. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban,
dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hei! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkan roh kami menyala-nyala di hadapan Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan menyala bagi setiap hidup kami. Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia bangkit. Karena hari ini orang percaya, berdoa, dan menyatakan kuasa Tuhan Yesus di negeri ini. Amin. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala perbedaan, permusuhan, pertikaian. Tanggalkan hal yang sia-sia, tanggalkan. Yuk berlari bersama-sama. Panggilan surgawi, jelas tujuan kita bersama-sama. Hei, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala, menyala, menyala. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hey! Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala, 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 menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Bless you. Dadah. Shalom. Dor. Yeay.